Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum terima kasih kepada Ibu Inida Trianingsih, spesialis psikolog yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Fatmadila Dinda, Diva Safira, Muhammad Farina Sition, dan Fergali Masa Sabri. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan kami kali ini, yaitu pendekatan humanistik dalam konseling. Yang pertama yaitu filosofi. Hakikat konseling humanistik menekankan renungan filosofi tentang apa artinya menjadi manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara sadar dan rasional dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatan mereka sendiri, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka sendiri. Next. Selanjutnya itu ada konsep. Manusia sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan diri sendiri apa yang ia kerjakan dan yang tidak dia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Setiap orang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Next. Yang pertama itu, manusia tidak pernah statis. Ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri. Yang kedua, setiap orang memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Kreativitas merupakan fungsi universal kemanusiaan yang mengarah pada seluruh bentuk self-expression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fatmadila Dinda. Maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Diva Safira. Materi selanjutnya yaitu peran konselor. Pada pendekatan humanistik ini, konselor terlebih dahulu harus memahami sudut pandang dari klien atau berperan sebagai seseorang yang memahami pribadi klien ini dari perspektif klien itu sendiri, yang berfungsi sebagai pemberi bantuan untuk menentukan alternatif serta membantu klien memahami dirinya sendiri. Peran konselor juga sebagai pengarah dan pendukung klien dalam proses pencarian diri dan peningkatan keterampilan sosial dan emosional. Konselor mengenalkan klien dengan konsep eksistensial humanistik, yang menganggap manusia memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri dalam menentukan tindakan, perubahan, serta nasib. Konselor membantu klien mengembangkan kapasitas kesadaran diri, kebebasan, dan tanggung jawab, serta menciptakan identitas dirinya dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Konselor juga membantu klien dalam pencarian makna, tujuan, nilai, dan sasaran, serta menghadapi kecemasan sebagai suatu kondisi hidup. Selain itu, konselor juga harus memahami nilai-nilai budaya lokal klien dan menerapkan pemahaman tersebut dalam implementasi proses pendekatan konseling humanistik. Selanjutnya, saya serahkan kembali pada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatmadila Dinda. Pada Fatmadila Dinda, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tujuan konseling dalam pendekatan humanistik. Menurut Gerard Corey 2010, tujuan konseling dalam pendekatan humanistik yaitu yang pertama, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik ini. Yang pertama, menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. Yang kedua, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Yang ketiga, memikul tanggung jawab untuk memilih. Yang kedua, meluaskan kesadaran diri klien dan meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Selanjutnya, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan berhubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban dan kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Selanjutnya, memperbaiki dan mengubah sikap
persepsi secara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan hidup yang unik yang tidak sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin. Selanjutnya, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Yang terakhir, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diva Safira. Kepada Diva Safira dipersilahkan. Selanjutnya yaitu therapeutic relationship. Terapis bertugas untuk menghadirkan kesadaran klien secara utuh dan mengadakan terutama secara face-to-face. Dari hubungan ini, maka klien mampu menemukan keunikan yang terdapat pada dirinya dalam hubungan tersebut. Selain itu, terapis dan klien juga saling mempengaruhi. Namun, hubungan pengaruh dan mempengaruhi tidak selamanya positif bagi konselor. Karena pada proses konseling, seorang konselor akan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, emosi, dan pengalaman negatif dari kliennya. Situasi ini akan menyebabkan konselor rentan dalam mengalami trauma sekunder, yaitu suatu trauma yang dialami oleh konselor meski ia tidak menghadapi kejadian traumatisnya secara langsung. Sehingga konselor sudah seharusnya memiliki teknik dan prosedur tertentu dalam proses konselingnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Fahri. Kepada Fahri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah teknik pendekatan dalam psikohumanistik. Psikologi humanistik menekankan keunikan dan aktualisasi diri manusia. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman dan tingkah laku manusia. Ada beberapa teknik pendekatan psikohumanistik antara lain, yakni yang pertama adalah terapi klien propulsan. Teknik ini berfokus pada klien sebagai individu yang mampu berkembang dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua ada terapi eksistensial, di mana memfokuskan pada tema-tema eksistensial seperti makna hidup, kematian, kebebasan, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada terapi gestalt, di mana berfokus pada pengalaman sekarang dan di sini, here and now, dan membantu klien untuk menyadari pola-pola yang menghambat pertumbuhan mereka. Dengan selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatmajila Dinda. Kepada Fatmajila Dinda dipersilahkan. Selanjutnya yaitu keterbatasan konseling dalam pendekatan humanistik. Yang pertama itu dalam metodologinya, bahasa, dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua itu ada dalam pelaksanaannya yang tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan ditentukan oleh klien itu sendiri. Yang terakhir ada keterbatasan konseling dalam pendekatan humanistik ini memakan waktu lama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fahri. Kepada Fahri dipersilahkan. Baiklah, di sini kita akan membahas sebuah kasus tentang pendekatan psikohumanistik dalam keseharian. Kesulitan penyesuaian diri mahasiswa S dalam kehidupan kampus. S berusia 22 tahun, mahasiswa tingkat 1, mengalami ancaman DO. Dari hasil evaluasi 7 minggu pertama, ternyata nilai dari semua mata kuliah yang diambilnya tidak memenuhi persyaratan lulus ke tingkat 2. PA memberitahu hal ini dengan tujuan dia bisa mengejar nilainya dengan belajar yang lebih efektif agar tidak terancam DO. Hasil dari evaluasi 4 mata kuliahnya, S memperoleh 2 nilai C dan 2 nilai D. Dia sangat menyadari bahwa dia akan sulit untuk mendapatkan nilai yang baik untuk kedua mata kuliahnya tersebut. Kenyataannya, ini membuat S merasa sangat stres hingga kadang dia merasa ingin bunuh diri karena merasa takut gagal dalam pergaulan dengan teman-temannya. S selalu merasa minder ketika kuliah di kelas besar. Dia selalu memilih duduk di barisan paling belakang dan dia jarang bergaul dengan teman-teman seangkatannya. Dia selalu menyendiri dan lebih senang berada di perpustakaan daripada bergaul dengan teman-temannya.
S lebih nyaman ketika masih duduk di bangku SMA, di mana kelasnya lebih kecil dan hubungan di antara siswa dirasakannya lebih akrab. S merupakan anak kedua dari dua bersaudara, keduanya wanita. Kakaknya berusia 2 tahun lebih tua darinya dan mempunyai prestasi akademis yang cukup cemerlang di fakultas yang sama. Walaupun orang tua tidak pernah membandingkan kemampuan kedua anaknya, tetapi S merasa bahwa kakaknya mempunyai kelebihan di segala bidang dibanding dengan dirinya. Adapun pembahasan tentang kasus tersebut adalah, menurut aliran humanistik eksistensial, kasus S bukan hanya sekedar masalah yang bersifat individual, tetapi juga merupakan hasil konflik antara individu dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya. Jika S melihat perbedaan yang sangat luas antara pandangannya tentang dirinya sendiri dengan yang diinginkannya, maka akan muncul perasaan indek kuat dalam menghadapi tantangan di kehidupan ini. Dan hal ini menghasilkan kecemasan atau anxiety. Jadi, menurut pandangan humanis eksistensialis, kasus S terletak pada konsep diri yang terjadi sehubung dengan adanya gap antara konsep diri yang sesungguhnya real self dengan diri yang diingin ideal self. Hal ini muncul sehubung dengan tidak adanya kesepakatan bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga perkembangannya menjadi terhalang. Akibatnya dalam menghadapi tantangan atau kendala dalam menjalani hari-hari di kehidupan selanjutnya, ia akan mengalami kesulitan untuk membentuk konsep diri yang positif. Menurut teori humanistik eksistensial, yang melihat kasus S sebagai hasil konflik diri yang terkait dengan keadaan sosial di mana pengembangan diri menjadi terhambat, maka teori ini lebih menyarankan untuk membangun kendali diri yang rusak di make self. Tekniknya sering disebut sebagai client-centered therapy, yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang positif yang dapat dikembangkan, sehingga ia membutuhkan situasi yang kondusif untuk mengeksplorasi dirinya semaksimal mungkin. Setiap permasalahan yang dialami oleh setiap individu sebenarnya hanya dirinya lah yang paling mengerti tentang apa yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, S sendirilah yang paling berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan yang mengganggu dirinya. Karena menurut pandangan teori ini, sebagai hasil dari belajar menjadi cemas, maka untuk menanganinya perlu dilakukan pembelajaran ulang agar terbentuk pola perilaku baru. Teknik yang digunakan adalah systematic desensitization, yaitu mengurangi kecemasan dengan menggunakan konsep hierarki ketakutan. Menghilangkan ketakutan secara perlahan-lahan, mulai dari ketakutan yang sederhana sampai ke hal yang lebih kompleks. Pemberian reinforcement atau penguat juga dapat digunakan dengan cara yang tepat, memberikan variasi yang tepat antara memberi reward jika ia memperlihatkan perilaku yang mengarah ke perubahan atau punishment jika tidak ada perubahan dengan rencana perubahan perilaku. Sekian pembahasan kasus daripada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Jika rekan-rekan ingin bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.